Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan tidak pernah menyebut warna partai politik terkait orang besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi juga membantah telah menuduh Partai Demokrat dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah menuding ada orang besar yang sengaja menggunakan isu ijazah palsu untuk menyerang dirinya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo kembali buka suara. Menurutnya, jangan ada orang yang berprasangka soal pernyataan sosok besar yang ia maksud, termasuk Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Jokowi juga menegaskan jika ia tidak pernah menyebut nama dan warna partai termasuk Partai Demokrat. Tidak ada sangkut dengan partai politik? Saya tidak pernah mengatakan itu. Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan muncul tudingan Partai Biru yang mengarah kepada Partai Demokrat adalah fitnah yang tidak berdasar. Tuduhan tersebut ini fitnah ya, ini kan fitnah yang tidak berdasar gitu. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat itu merupakan upaya insinuatif gitu, yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Sementara itu, menurut pengamat politik Ray Rangkuti, isu ijazah palsu Joko Widodo adalah persoalan hukum yang tidak seharusnya merembet ke persoalan politik. Artinya melebar nih dari persoalan hukum mulai ke persoalan politik, dan yang menarik-narik ini ke persoalan politik justru adalah orang-orang yang menolak bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Sejak bergulir Desember 2024 lalu, Barreskrim Polri telah menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara laporan tentang pencemaran nama baik ijazah palsu yang ditangani Polda Metro Jaya masuk penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo meminta Kejaksaan segera menangkap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Roy Suryo bersama kuasa hukum dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera mengeksekusi Sylvester Matutina yang telah divonis pada tingkat kasasi dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan pada 2019. Orang yang namanya Sylvester Matutina ini sudah memberikan teror, menakut-nakuti, bahkan menghina sebenarnya, ya, dan sudah memfitnah kami dengan mengatakan pasti masuk penjara 1000% masuk penjara. Dia mengatakan 1000% itu di halaman Mapolda Metro Jaya, ya, sudah ada rekamannya dan sebenarnya itu sangat-sangat bukti yang sangat kuat. Tapi ternyata ini yang saya kaget. Ternyata yang bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 2018 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh Kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Sebelumnya pada 29 Mei 2017, Sylvester dilaporkan oleh 100 pengacara atas tuduhan pasal pidana pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun hasil putusan kasasi yang merupakan hasil putusan berkekuatan hukum tetap belum dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, panggung rakyat bersuara sempat memanas setelah alumni UGM Friedrich Makanlehi atau dikenal sebagai Fritz Alortboy naik ke panggung untuk menunjukkan ijazah aslinya yang diklaim mirip dengan milik Jokowi. Ia pun menantang Rismon Sianipar dan juga Roy Suryo untuk menunjukkan ijazah aslinya. Oke, Anda mau menunjukkan bahwa Anda alumnus UGM dan stempelnya ada di belakang foto. Baik, ya, terima saya kasih, harus imbang juga ya. Salam kenal Bang Roismon, salam kagama, saya alumni UGM, Magister Sistem Teknik Transportasi, lulus 2018 di UGM, lulusan 1,5 tahun. Saya mau bilang begini, saya punya ijazah asli.
mengkaji dengan menggunakan data yang dibilang Rismond, salah. Anak teknik menguji bukan model begitu. Ini saja kami menguji 10 metodologi penelitian. Baru bisa, itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik transportasi. 4 gelar, Om Rismond. Enggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa... Saya mau tunjukkan. Oke. Teman-teman melihat, ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Oke. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data. Bentar, boleh saya pegang. Sekunder. Apakah statistik metodologi begitu ini bicaranya? Enggak, sebelah Anda mengatakan bahwa capnya di belakang foto. Begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita fokus. Fokus capnya aja. Di belakang foto atau tidak? Jadi udah gugur dah. Capnya ada nih, Mas. Capnya di belakang foto atau? Capnya di depan foto. Di belakang. Capnya di belakang foto. Di belakang. Mana? Coba tolong di zoom. Bisa di zoom. Boleh di zoom ya? Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Jadi memang. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, kita biar clear dulu. Ini capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Ya, ternyata ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik. Udah gugur, tepuk tangan. Sebentar, terakhir. Saya mau bilang begini. Saya ya. Coba Rismond dan Roy Suryo ijazah. Ijazah S3 tidak ada. Oke, baik. Si Rismond ijazah S3 mana? Tunjukin Rismond. Mana buktinya? Oke. S2 ya. Masih Bang. Pemirsa, dukungan berdirinya negara Palestina mulai mengalir dari negara-negara di dunia, salah satunya Perancis. Indonesia pun terus mendorong terbitnya Two-State Solution. Pemerintah Indonesia pun terus mendorong dunia untuk mengakui negara Palestina dan Israel. Dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir, Indonesia mengirim delegasi ke konferensi Resolusi Damai Palestina-Israel di markas besar PBB New York. Itu di markas besar PBB akan ada sebuah pertemuan high level conference mengenai two-state solution terkait dengan isu Palestina, dan memang sebetulnya Indonesia merupakan salah satu inisiator dari penyelenggaraan konferensi ini. Kita menjadi salah satu bahkan ketua dari working group yang nanti working groupnya ini akan membahas sebuah tema spesifik terkait dengan aspek yang menjadi common concern dari negara-negara di kawasan. Untuk partisipasi Indonesia memang pada saat ini sudah diputuskan Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir akan memimpin delegasi Indonesia ke pertemuan tersebut. Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara-negara di Eropa juga segera mengakui negara Palestina. Kelaparan yang terjadi di Gaza menjadi salah satu alasan Inggris akan mengakui negara Palestina. Senada dengan Inggris, Perancis pun bersiap untuk mendukung Two-State Solution. Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui akun media sosial X bahkan mengumumkan akan mengakui kemerdekaan Palestina di sidang umum PBB September nanti. Tim Liputan iNews melaporkan.